Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada para alim ulama sekabupaten Lampung Timur yang saya hormati dan yang saya takdimi, kepada pemirsa mimbar Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat dan salamnya Allah semoga selalu terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Pemirsa mimbar Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baiklah, di mimbar Ramadan tahun ini saya ingin menyampaikan sebuah judul, yaitu menjadi wanita muslimah yang hebat. Kita sebagai seorang wanita atau seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Sebelum anak kenal dengan guru PAUD, terlebih dahulu anak sudah mengenal seorang guru, yaitu kedua orang tuanya. Terutama yang paling dekat adalah seorang ibu. Sebelum anak kita mengenal pendidikan dunia, terlebih dahulu tanamkanlah tauhid, yaitu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua yang ada di dunia dan di akhirat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh kecil, tatkala anak kita sakit, kita berikan obat dan mintalah kepadanya untuk berdoa mohon untuk menyembuhkan penyakitnya, bahwa yang bisa menyembuhkan sakitnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya, yang perlu dipersiapkan untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah adalah perbaikilah nilai ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita melaksanakan sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, membaca Al-Quran, mengaji, dan mengerjakan amalan-amalan ibadah yang lainnya? Sudahkah kita baik kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada orang-orang di sekeliling kita? Karena anak adalah cenderung suka meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekelilingnya. Jadikanlah diri kita sebagai sosok wanita dan seorang ibu yang selalu dirindukan oleh keluarganya dan yang diidolakan oleh anak-anaknya. Ketika anak ditanya, seraya anak menjawab, "Hai anakku, siapakah ibumu?" "Ibuku adalah orangnya sangat baik. Dia suka mengaji, dia membaca Al-Quran. Ibu aku itu pandai memasak dan bukan sebaliknya." Jamaah mimbar Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka.
dengan selalu mengajarkan kepada anak-anak untuk selalu melaksanakan amalan-amalan yang sholih, disiplin sholat 5 waktu, mengaji, taat kepada guru, taat kepada orang tua, dan sayang kepada teman-temannya. Semoga anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah. Pemirsa Mimbar Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi wanita muslimah hebat yang selanjutnya adalah taat dan patuh, sabar dan ikhlas atas kekurangan suaminya. Taat dan patuh atas ajakan atau perintah suami tatkala ajakan dan perintah suami tidak menyimpang dari syariat-syariat agama. Karena suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Sabar atas kekurangan suami. Untuk menjadi wanita yang soleh selanjutnya adalah menyenangkan jika dipandang suami, cantik menurut selera suami. Untuk menjaga pandangan suami, perlu sekali kita selalu tampil di hadapannya. Menjaga perutnya, apa artinya? Kita harus pandai memasak agar suami dan anak-anak kita selalu merindukan masakan-masakan kita. Yang terakhir, untuk menjadi wanita muslimah yang hebat adalah kita harus selalu menjaga kesucian dan kehormatan kita. Menjaga kesucian dan kehormatan kita tatkala suami ada di rumah maupun tidak ada di rumah. Karena tidak sedikit zaman sekarang wanita yang suka keluar rumah untuk mencari nafkah dan rezeki untuk membantu ekonomi keluarga. Manakah yang lebih baik, istri atau seorang wanita yang ada di dalam rumah atau seorang istri yang ada di luar rumah? Marilah kita lihat kajian berikut ini. Tatkala ekonomi keluarga sudah berkecukupan, kebutuhan anak dan istri sudah tercukupi, maka yang terbaik adalah wanita itu ada di dalam rumah. Tapi tatkala ekonomi keluarga kurang, maka ketika suami keluar mencari rezeki, membantu ekonomi keluarga, itu lebih baik dan mendapat nilai lebih dari itu, yaitu mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan ayat Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya mencari nafkah itu adalah tanggung jawab seorang lelaki. Tatkala istri bisa melaksanakannya atau bisa melaksanakan itu semua, maka pahala besar menantinya. Demikian penyampaian saya. Apabila ada salah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.